Awal pindah ke kos-kosan ini semuanya berasa normal-normal aja. Cuma pas udah beberapa hari dia itu pindah, dia baru ngeh, kok kamarnya itu suka ada rontokan rambut panjang gitu, terutama di area kamar mandi. Hai gengs, welcome to Forbia di Cahaya. Cerita horor yuk. Hey guys, how are you? Semoga semuanya sehat-sehat dan dalam lindungan Tuhan ya. Buat bias-biasku yang baru aja join, kenalin aku Forbia. Di sini aku membacakan cerita horor yang aku temukan dan aku rasa menarik. Nah, jadi kenapa aku lakuin kayak gitu? Supaya dalam proses aku membaca cerita horor ini yang merupakan memang adalah hobi aku, ya aku bisa share sama kalian secara langsung dan aku juga bisa react secara langsung kayak gitu guys. Cerita kali ini aku mau bacain dari TikTok yang diposting sama aku namanya Linosel. Ini dia posting cerita horor dari Twitter yang diberikan oleh Paman Bajai. Nah sekarang biar gak lama-lama kita langsung aja ke ceritanya. Nah jadi temennya si Paman Bajai ini ngekos di daerah Jatinangor. Kos-kosan tempat dia tinggal itu memiliki 7 kamar. Dan temennya Paman Bajai ini kebetulan dapat kamar yang paling pojok. Nah sebelumnya sih dia pernah ngekos di satu kosan lama. Tapi akhirnya dia memutuskan untuk pindah ke kosan ini karena kalau di kosan ini setiap hari kamarnya itu pasti diberesin sama penjaga kosannya. Di sini penjaga kosannya itu adalah suami istri. Diberesin kasurnya, disapuin kamarnya, sama disikatin kamar mandinya. Dan penjaganya ini tinggal di kosan itu juga. Awal pindah ke kos-kosan ini semuanya berasa normal-normal aja. Cuma pas udah beberapa hari dia itu pindah, dia baru ngeh, kok kamarnya itu suka ada rontokan rambut panjang gitu, terutama di area kamar mandi. Di sini aku rasa yang pindah itu cowok kali ya. Terus kok dia nemuin rambut panjang di situ, gitu kan nggak mungkin dia rambutnya panjang. Ini spekulasi aku ya. Nah, cuma karena temennya si Paman Bajai ini anaknya lempeng, jadi dia mikirnya paling ini rambut si ibu penjaga. Nah karena kamar dia itu paling pojok, dia mikirnya kamar dia tentunya diberesin paling terakhir. Jadi pemikiran dia itu mungkin nih setelah capek si ibu penjaga ini beresin seluruh kamar, di kamar temennya Paman Bajai inilah si ibu ini memutuskan untuk bersih-bersih dirinya juga numpang kamar mandi. Ini sebenarnya aku gak pernah tahu kalau misalkan ada orang beresin kos-kosan terus yang beresin numpang mandi. Kalian boleh share ya. Setahu aku gak boleh, tapi kalian coba share deh. Kenapa dia bisa mikir gitu? Karena kan tadi di area kamar mandi ada rambut panjang yang lumayan banyak gitu. Cuma pada suatu hari dia merasa kok rontokan rambutnya ini jadi banyak banget ya. Terus karena akhirnya dia pun merasa terganggu, dia pun di sini memutuskan buat ngomong sama ibu penjaga kos-kosannya. Tapi si ibu ini nggak ngaku kalau rambut tersebut itu adalah rambut dia. Alasan dari ibu penjaga kos ini adalah kalau bersihin kamar, si ibu ini selalu pakai hijab dan ciput. Jadi nggak mungkin rambutnya itu rontok jatuh ke lantai. Dan si ibu juga bilang kalau dia itu nggak pernah numpang mandi. Nah di sini temannya Paman Bajai itu kaget dengernya. Terus dia akhirnya minta ke si ibu supaya gak usah bersihin kamarnya dulu untuk beberapa hari. Cuma besoknya kok ada rontokan rambut lagi. Nanyalah dia ke si ibu penjaga. Ibu penjaga bersihin kamarnya gak waktu hari itu? Dia bilang gitu. Terus si ibu penjaga ini bilang, enggak, saya nggak bersihin kamar kamu sesuai permintaan kamu. Nah temennya Paman Bajai di sini pun langsung shock guys. Apalagi pas tahu kalau kunci kamarnya ini cuma ada 2. Satu dipegang sama penjaga kos-kosan, satu lagi dipegang sama yang ngekos. Jadi gak mungkin ada penghuni kosan lain yang bisa masuk ke kamarnya. Terus karena dia berasa mulai gila, temennya Paman Bajai ini ngajak si ibu penjaga kos-kosan buat ngeliat rambut di kamar mandinya. Selama ini ibunya ini mikir itu rambut temen gue. Oh oke, jadi temen yang ngekos ini ternyata perempuan guys. Oh iya katanya, temen gue itu berhijab, cuma rambutnya pendek. Nah jadi temennya perempuan ya.
Pas ibunya ngomong gitu, dia buka hijabnya, nunjukin kalau rambutnya tuh pendek. Jadi untuk menghindari kesuzonan, temennya Paman Bajai ini membukalah hijabnya ke sesama perempuan dan ngasih tahu kalau rambutnya itu pendek. Jadi nggak mungkin rontokan rambut yang panjang itu adalah rambutnya dia. Si ibu penjaga juga nunjukin rambutnya ke temennya si Paman Bajai untuk ngasih tahu kalau rambutnya dia itu nggak sepanjang itu. Nah, akhirnya di sini teman Paman Bajai minta tolong ke ibu itu sekaligus nanya untuk ngecek ke penghuni lain. Di sini mungkin untuk mencari tahu siapa pelaku sebenarnya yang ngerontokin rambut di situ. Tapi anyway kan gak ada barang yang hilang ya. Jadi kayak agak aneh juga sih kalau ada penghuni kosan yang di kamar lain itu numpang mandi di kamarnya si teman Paman Bajai ini. Cuman kita baca lagi guys. Dibawalah salah satu rontokan rambut itu yang ada di toilet sama si ibu penjaga buat dibandingin sama rambut penghuni kamar lainnya ceritanya. Penghuni kamar lain rata-rata tuh berhijab juga. Dan karena temen si Paman Bajai ini baru di situ dan belum sempat ketemu sama semuanya, belum kenalan secara benar juga. Dan jadi kalau kenalan pun cuman pas-pasan terus kayak senyum-senyum doang. Maka dari itu diputuskan yang nyari dalam tanda kutip pelakunya ya lebih baik si ibu penjaga ini. Nah malamnya temannya Paman Bajai ini nggak bisa tidur karena kepikiran terus soal rontokan rambut itu. Akhirnya dia pun menyetel TV sambil main handphone. Akhirnya waktu menunjukkan jam 2 pagi. Nah di sini kedengaranlah suara glutak-glutuk dari kamar mandi. Karena penasaran, temannya Paman Bajai itu ngecek kamar mandi. Ternyata itu adalah suara gayung di ember. Akhirnya dia pun menutup kamar mandi tersebut, lalu balik lagi ke kasur. Pas udah di atas kasur, dia baru kepikiran, loh kenapa gayung di embernya kok gerak-gerak? Kan air kerannya nggak nyala. Gayung di ember itu kan biasanya gerak-gerak kalau embernya itu diisi air doang. Kalau misalkan embernya nggak diisi air, ya otomatis tuh harusnya steady gitu, nggak gerak-gerak kemana-mana. Nah di sini temennya Paman Bajai itu mulai panik. Apalagi suara glutak-glutuk dari kamar mandi itu masih kedengeran kayak suara gayung yang menghantam si ujung ember gitu loh guys. Nah di sini dia tuh nggak tahu dia itu harus ngapain. Akhirnya dia ngechat teman-temannya buat ngecek siapa aja yang masih bangun supaya bisa ditumpangin tidur saat itu juga. Karena kan serem juga ya guys kalau ada sesuatu gitu. Saat dia lagi sibuk nih ngechat teman yang lainnya, suara glutak-glutuk itu mulai berhenti. Di sini dia itu agak mulai tenang dikit. Apalagi teman-teman yang lain itu udah ada beberapa yang bales dan nyanggupin buat dia nginep di tempat mereka. Nah, temannya si Paman Bajai ini akhirnya matiin TV dan siap-siap berangkat ke tempat salah satu teman yang lainnya itu. Setelah habis matiin TV dan siap-siap, kamar kosannya tiba-tiba berasa hening dan sepi banget. Terus tiba-tiba dia merasakan seluruh bulu kuduknya itu merinding dan badannya itu langsung kedinginan. Gak lama muncul suara kayak orang lagi mandi di kamar mandinya. Dia pun langsung cabut ke tempat temennya tanpa pakai mikir apa-apa lagi. Besok siangnya dia memutuskan untuk cabut dari kamar kosannya. Jadi dia kayak mau pindah gitu loh. Dari kamar kosan yang dia rasa gak beres ini. Nah pas dia lagi pindahan, dia itu ketemu sama salah satu penghuni kosan. Si penghuni kosan ini ceritanya tuh lagi ditanyain sama ibu penjaga kosan. Apakah si orang ini tuh pernah masuk ke kamar si temennya Paman Bajai ini. Sama ditanya rambut dia itu sepanjang apa nih. Nah disitu kan tentu kayak ini menjadi sesuatu hal yang aneh ya buat orang-orang yang kos di situ kok ditanyain hal kayak gitu. Kamu pernah nggak masuk ke kamar itu? Rambut kamu sepanjang apa? Kan tentu itu hal yang aneh. Akhirnya si penghuni kosan ini nih cerita. Jadi katanya gini, penghuni kamar yang si temennya Paman Bajai ini tinggalin sebelumnya itu dihuni sama seseorang. Dan orang ini tuh meninggal karena ditabrak truk pas lagi naik ojek online. Cuma yang paling seram, si penghuni kamar kosan lain ini cerita juga. Dia itu sebenarnya pernah ngeliat si penghuni lama yang udah meninggal itu ada di dalam kamar. Padahal itu tuh udah beberapa hari sudah dia itu kecelakaan. Nah di sini tentunya temannya Paman Bajai of course gak lagi tinggal di situ. Dan mungkin di sini ceritanya tuh udah selesai, gak ada cerita lanjutannya lagi. Cuman
Di sini dibalikin lagi ke kita masing-masing untuk berpikir dan juga berspekulasi. Sebenarnya rambutnya adalah rambut siapa, dan apakah penghuni kosan lama yang udah meninggal ini belum tahu kalau sebenarnya diri dia sudah meninggal sehingga dia tetap menjalani kesehariannya. Oke guys, itu dia cerita dari TikTok. Ini aku ngerasa sih serem, tapi masih bisa aku handle. Aku memang agak merinding-merinding dikit, tapi nggak kayak yang keteror serem kayak sebelum-sebelumnya. Dan teman-teman mungkin yang ngekos, apa kalian pernah ngalamin suatu kejadian yang serem, kalian bisa share cerita kalian di bawah, kalian bisa email. Dan itu aja cerita dari aku. Pesan terakhir dari aku adalah apapun cerita horor yang ada di dunia ini itu kan dilakukan oleh makhluk yang derajatnya itu lebih rendah daripada manusia ya. Jadi kita jangan takut, jangan gelisah atau apapun, kita tetap harus berdoa kepada Yang Maha Kuasa karena dari Yang Maha Kuasa lah perlindungan dan kekuatan dari kita. Jadi cerita horor ya kita anggap sebagai cerita aja dan hobi aja, dan kalau memang kalian encounter kejadian horor selalu ingat sama Tuhan pencipta kalian. Itu aja cerita dari aku. Kalau kalian suka video ini silahkan like dan juga subscribe supaya kalian ketinggalan video dari aku. Thank you guys, bye bye.